Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kitab Syajaratul Ma'arif Syekh Ijuddin Abdissalam. Nah, Syekh Ijuddin Abdissalam ini hidup kira-kira 500, lahir 570 Hijrah, sekitar itulah 570 Hijrah. Syekh Abdul Qadir Jalani itu meninggal tahun berapa hijrahnya itu? 500 berapa? 511 kah? 578 kah? Nah, Syekh Abdul Qadir Jalani meninggal, Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam lahir. Nah, itu kan? Nantikan. Dikenal beliau sebagai Sultanul Aulia, banyak sekali kitab-kitab beliau. Salah satu kitab yang ditulis beliau adalah Syajaratul Ma'arif, artinya pohon ma'arif, orang yang bijaksana atau pohon kebijaksanaan. Subhanallah. Berkata Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam, faman takhallaqa bi sifati jatihi saluha li wilayati waridwanihi panazkuru bi kulli sifatin daliliha wa syamaratin. Barang siapa yang berakhlak dengan akhlak sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa taala maupun sifatnya Allah, saluha liwilayatihi, maka orang itu masuklah ke wilayah kewalian, wilayah kewalian, waridwanihi, dan wilayah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang, kita juga muslim, hidup itu sekedar melaksanakan kewajiban, selesai. Sholat sudah selesai, saya kan sudah sholat, saya sudah haji, saya sudah zakat, selesailah tugasku. Padahal firman Allah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seluruh hidup kita ini sebenarnya untuk beribadah kepada Allah. Bila itu tidak kita lakukan, kita rugi, resiko tinggi di akhirat itu. Yaumul jaza itu yang namanya hari pembalasan itu, miskola jarratin, satu biji jarah saja, amal baik atau buruk ketahuan orang, terdeteksi. Kalau kita sekarang ini kan masih tidak terdeteksi, ya lebih naik pesawat kadang ada aja orang masih lolos bawa gunting, ya lah. Kadang orang masih lolos bawa apa, Pip? Bawa narkoba, ya kan, Pip? Nah, di akhiratnya bisa lagi seperti itu. Nggak bisa lolos. Amal baik kita, ada amal buruk kita, amal buruk ini menghantam kepada amal yang baik, bisa digrogotinya. Karena tidak sering ke majelis taklim, gibah suka. Kemarin ada kan pelajaran gibah, habis amal kebaikan nih. Nah, karena tidak ma'rifatullah. Nah, ujar Syekh Ijuddin Abdissalam, ketahuilah, barang siapa yang ingin beribadah secara terus-menerus, beribadah terus-menerus dalam hari-harinya, takhalaqa bisifati jati, bagaimana dia memanifestasikan sifat-sifat Allah pada dirinya dan di kehidupan sehari-hari. Dimanifestasikan apa, Bib? Manifestasi itu apa, Gur? Anak, apa manifestasi itu apa? Dilaksanakan, digambarkan dalam dirinya dan kehidupan sehari, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hanya seperti itulah engkau akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan engkau akan diberikan pangkat kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'arif, ketahuilah, seorang yang ma'arif. Ma'arif itu apa? Ma'rifatullah, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mendapatkan kemampuan bijaksana dalam hidupnya. Al-ma'arif, orang ma'rifatullah itu adalah al-ma'arif. Orang yang ma'rifat, orang yang mengenal Allah itu, kata beliau,
yanzuru minha bil basairi ila alamid damair. Hari-harinya perhatiannya dalam hidup ini secara tajam bil basair ila alamid damair, kepada alam damair. Damair itu alam tersembunyi. Kalau orang-orang duniawi yang dilihatnya alam-alam yang johir. Kalau orang ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah, kata Sayyiduddin Abdissalam, yang diperhatikannya damair. Damair itu alam tersembunyi, alam damair atau alam domir. Ini melihat nih, nanti orang dunia melihat baju hijau, berapa kira baju Sidintul Ajar harganya? Iyalah, tuh orang johir. Orang yang tidak marifah itu yang dilihatnya. Guru tuh aja bawa mikrofon baru aja. Berapa kira harga mikrofon Sidintul Ajar? Nah, misalnya itu orang Adapun orang-orang yang ma'rifatullah, yang mengenal Allah, yang diperhatikannya domair. Domair itu nang batin. Nah, batin itu salah satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang berkaitan dengan Allah. Allah dan yang berkait dengan Allah. Jadi yang dilihatnya tidak lagi mikrofon itu berapa harganya, apanya, tidak ada. Yang diperhatikannya adalah Allah memberikan mikrofon itu. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanan kirinya yang dilihatnya bukan manusia, tapi adalah karunia-karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat-rahmat Allah. Damair tuh itu yang tersembunyi. Ada hamba-hamba Allah merupakan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ilmu Sayyiduddin Abdissalam dalam ilmu ma'rifah. Patashhadul qulub, maka hatinya patashhadul qulubu, hatinya jatahu wasifatahu. Hati orang ma'rifatullah itu selalu dua hal yang diperhatikannya, pokok atau tiga hal, yaitu sifat Allah dan zat Allah yang diperhatikannya. Satu, zatullah. Dua adalah sifatullah. Nah, yang diperhatikan itu ya zat Allah dan sifat Allah. Sifat Allah itu terurai nanti di asma-asma Allah, ya kah? Nanti terlihat juga di pecahan. Cuma kalau pokoknya ma'rifat itu zat Allah dan sifat Allah. Itu pokoknya. Pata'amalahu bima yaliku bi jalali wa zamalihi. Maksud daripada memperhatikan itu ialah berkait dengan dua hal. Itu dengan dua hal. Nah, yang sudah kita pelajari ini, jalal Allah, jalal Allah, kelihatan lah? Kelihatan, alhamdulillah. Jalal Allah satu. Nang kedua, jamalullah atau jamalullah, keindahan Allah. Jasa Sayyiduddin Abdissalam. Summa ta'maru jawarihi bi an tu'amiluhu bima yaliku bi azamatihi wa kamalihi wal qulubi yahduruhu. Kemudian dengan memperhatikan itu terjadilah refleksi pada dirinya, pada anggota tubuhnya. Wal jawarih, anggota tubuhnya, jawarih itu anggota tubuhnya, tu'amiluhu, untuk diamalkannya dalam kehidupan saya. Setelahnya melihat tadi itu zat Allah dan sifat Allah, musyahadah ngarannya, musyahadah jalal dan keindahan Allah, kebesaran dan keindahan, diamalkannya dalam hari-harinya. Alihi, kesempurnaan hati, wa kamalihi, kesempurnaan Allah, wal qulub, dan berkait dengan hati, yahduruhu, yang dia hadir dengan keadaan itu, yaitu menghadirkan Allah, wa tashuduhu, dan menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal
manifestasi sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Allah maha melihat, basirun, maha melihat, basirun. Maka dia pun dapat melihat. Si hamba itu mengaku, maka dia sadar melihatnya ini, disadarinya semata-mata karena diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah, sementara Allah itu memiliki sifat-sifat cabang atau sifat-sifat lainnya karena melihat, karena mengetahui. Bentar. Maka melihatlah orang tersebut billahi, semata-mata karena melihat dengan Allah. Maulah mengintip orang mandi? Hah? Mau kah tidak kah? Tidak mau. Kenapa anak mengintip orang mandi? Ini penglihatan melihat Allah nih, ya kah? Subhan. Mau melihat Allahu Sami, Allah adalah maha mendengar. Mendengar. Yang mendengar itu sebenarnya bukan diri, dia ini mendengar karena diperdengarkan oleh Allah. Maka kemampuan itu disimpannya untuk sesuatu yang bermanfaat, ke majelis taklim, ke hal-hal yang baik, karena dia sadar pendengarannya itu adalah daripada pendengaran yang dibukakan Allah. Sifat Allah enggak itu? Sifat Allah, melihat dan mendengar itu sifat Allah. Itu namanya termanifestasi dalam hidup sehari-hari. Pendengarannya, penglihatannya, yamsi biha, dengannya dia berjalan, kakinya bergerak berjalan, kemana diarahkan? Yamsi billahi, dia berjalan bersama Allah. Sadarlah dirinya, kalau istilah Syekh As-Sajili dalam kitab beliau Risalatul Amin, dalam Risalah Al-Amin, beliau mengatakan minallahi, semua ini dari Allah. Mata, pendengaran, penglihatan, apalagi yang selain mata, penglihatan, pendengaran, kemampuan lain, berkata-kata, dapat berkalam, semuanya ini billahi, karena semata-mata Allah. Dari Allah, dilakukan pun juga karena semata-mata kemampuan kepada Allah atau kemampuan Allah subhanahu. Minallahi wa billahi. Habis. Tidak ada lagi kita yang hebat. Maka yang terlihat diri kita adalah sosok yang tidak memiliki apa-apa. Inilah disebut dalam kitab Kanjul Ma'rifah oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang itu panah pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kawalah panah seperti itu. Panas pada sifat Allah, sehingga membesarkanlah dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawai kira-kira lah, mudah-mudahan kita bisa mempanakan diri kita. Mempanakan itu bermakna juga adalah manifestasi sifat-sifat Allah pada diri kita. Maka orang yang benar-benar beribadah kepada Allah itu ialah yang hari-harinya memanifestasikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bagian-bagian ini perlu dipahami. Jangan sampai nanti salah. Misalnya Allah kudrat, Allah maha kuasa, lalu digunakan kudrat untuk menyakiti orang lain. Tidak seperti itu. Kudrat ini di sini, kekuasaan di sini birahmanirrahim, dengan kasih sayang. Pemahamannya adalah kemampuan seseorang nanti memanifestasikan kudrat dalam hidupnya. Kudrat Allah, sifat Allah dalam bentuk berusaha melindungi orang, mengasihi sayangi seseorang, ataupun alam semesta ini. Itulah manifestasi daripada sifat-sifat Allah menurut Syekh Ijuddin Ibnu Abdis Salam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.